Cufeng sedang menyerap mutiara roh untuk meningkatkan kultivasinya. Ia butuh 200.000 mutiara roh untuk menerobos ranah martial origin. Itu terlalu banyak menurut Cufeng. Jika terus seperti itu, mungkin dirinya tidak dapat melakukannya. Telur itu menyuruh Cufeng untuk keluar, melihat siapa yang bisa menerobos martial origin dengan modal 200.000 mutiara roh dalam waktu setengah jam. Telur itu meminta Cufeng untuk tidak mengeluh seperti orang tua saja. Ranah martial origin masihlah jauh dari ranah martial lord. Telur itu memberikan saran sebaiknya Cufeng menetapkan tujuan kecil untuk diri sendiri terlebih dahulu. Bermimpi bukanlah hal yang dilarang. Cufeng berpikir jika kata-kata indah seperti itu akan keluar dari mulut malaikat. Tak disangka dia hanyalah sebuah telur. Mendengar hal itu, telur itu marah. Jika bukan karena diri Cufeng lemah seperti pecundang, ia tak akan berada di situ selama bertahun-tahun. Maksud dari telur itu adalah seiring dengan bertambahnya kekuatan Cufeng, telur itu juga akan bertambah kuat. Itu semacam mereka mempunyai hubungan. Ujian bakat akan segera dimulai. Setelah berhasil bergabung dengan murid inti, dirinya harus kembali ke kota Kaosan. Cufeng kembali ke kota Kaosan karena ada beberapa hal yang ingin dirinya tahu jawabannya. Ini adalah halaman luar tempat ujian. Ujian bakat Sekte Azure Dragon tak menuntut peringkat, hanya bergantung pada potensi. Di antara semua murid, ada murid terkuat dari Sekte Dalam. Ada juga pendatang baru, tapi tak peduli siapapun mereka, selama lulus ujian dapat dipromosikan menjadi murid inti. Tepat di hadapan mereka adalah pilar batu untuk menguji bakat. Hanya dengan meletakkan tangan dan menuangkan energi spiritual ke dalam pilar batu, nilai potensi akan dipaparkan di atas batu. Tuzen maju pertama, bakatnya tingkat rendah, jadi Tuzen tidak lulus. Bailong tingkat menengah lulus, Baihu tingkat menengah lulus, Cuyu tingkat rendah tidak lulus, Jian Fengyi tingkat menengah lulus. Jika itu adalah bakat jenius, pilar batu akan bersinar merah. Sejauh ini hanya 2 orang di Sekte Azure Dragon yang berhasil menyalakan sinar merah. Salah satunya dia adalah ketua murid inti saat ini, Gong Luyun. Sekarang giliran Sumai. Bailong dan Baihu memberikan semangat kepada Sumai. Sumai juga di tingkat menengah. Tetua itu memuji Sumai. Kali ini Sumai tidak memalukan kakaknya. Sumai lulus. Tetua menanyakan apakah ada lagi yang ingin mengikuti ujian. Meski Cufeng sudah menjadi murid rekomendasi, namun Cufeng ingin mencoba pilar itu. Aturan sekte juga tak ada yang melarang murid rekomendasi untuk mengikuti ujian. Beberapa murid juga ingin tahu kemampuan Cufeng. Cufeng meletakkan tangannya di atas pilar batu, namun tak bereaksi apa-apa. Tetua itu melihat jika Cufeng tak punya potensi. Karena sudah selesai, tetua meminta para murid inti segera pergi ke arena kompetisi untuk berkumpul. Terlihat pilar batu itu menyala warna biru di puncaknya. Mungkinkah Cufeng mengaktifkan sinar legendaris? Bahkan jenius terhebat pun hanya bisa mengaktifkan sinar merah. Dan puncak pilar batu itu mungkin sudah ada sejak berdirinya Sekte Azure Dragon, belum ada yang mengaktifkannya. Sepertinya Cufeng seorang jenius yang tak tertandingi. Dari sekian banyak murid baru, ada salah satu dari mereka langsung direkomendasikan menjadi murid inti. Namun ketika orang itu menguji bakatnya, pilar batu itu tak bereaksi sama sekali. Orang yang dimaksud adalah Cufeng. Sumai meminta agar Cufeng berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Ia mengatakan kemungkinan ada yang salah dengan pilar batu tersebut. Mungkin saja Cufeng jenius tak tertandingi. Bebatuan seperti itu tak bisa mengukur potensinya sama sekali. Meski Sumai telah mencoba menghibur Cufeng, Cufeng masih terlihat lesu. Gong Luyun sebagai ketua dari murid inti telah tiba. Gong Luyun lantas memberikan sambutan. Semuanya berdiri di sini hari ini di puncak Gunung Dragon Azure. Itu berarti sudah menjadi yang terbaik di Sekte Azure Dragon.
Namun promosi menjadi murid inti hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Gong Luyun berjalan ke arah sungai. Sungai sedikit takut. Gong Luyun mengambil suatu benda dari sungai, lantas ia menanyakan benda apakah itu. Itu adalah lencanta aliansi Yi. Gong Luyun mengingatkan sebagai murid inti tidak boleh membentuk aliansi. Sebagai murid inti hanya memiliki satu kesetiaan, dan itu adalah sekte Azure Dragon, tidak ada yang lain. Chu Feng tidak tahan melihat kelakuan ketua murid inti Gong Luyun. Ia memprovokasi Gong Luyun. Gong Luyun tentu tidak terima. Ia menyerang Chu Feng lalu membantingnya ke tanah. Di sini Gong Luyun mengakui jika dirinya selalu mengagumi Chu Feng. Meskipun Chu Feng selalu menentang kota Xuanwu, bahkan sebagai murid inti, Chu Feng berani menghancurkan kultivasi Zhou Zijuan. 那就是青龙宗，处死都应该效忠于你。你多次挑战玄武城的威胁。 Sumai memohon kepada Gong Luyun untuk melepaskan Chu Feng. Sumai berjanji akan membubarkan aliansi Yi. Gong Luyun sama sekali tak berniat melepaskan Chu Feng. Ia ingin memberi pelajaran kepada Chu Feng agar Chu Feng tahu seperti apa dunia ini. Gong Luyun mengingatkan jika hanya ada satu ketua di lingkungan murid inti, dan itu adalah dirinya, Gong Luyun. Chu Feng meludahi Gong Luyun dengan darah. Gong Luyun lalu melemparkan Chu Feng. Telur itu mengingatkan Chu Feng untuk tidak melawan Gong Luyun, karena dirinya sekarang bukanlah tandingan dari Gong Luyun. Chu Feng sebenarnya hanya tidak tahan dengan wajah arogan Gong Luyun. Gong Luyun ingin membunuh Chu Feng. Chu Feng tidak takut dan mereka akan mulai bertarung, namun sayang dihentikan oleh ketua sekte. Sumai segera menghampiri Chu Feng. Ketua sekte mengingatkan sebagai ketua murid inti, Gong Luyun ingin membunuh sesama murid. Ketua sekte meminta penjelasan dari Gong Luyun. Ketua sekte ini bernama Li Changqing. Kekuatan Chu Feng yang kuat telah menghapus kultivasi Liu Mang dan Zhou Zijuan. Sebagai ketua murid inti, Gong Luyun ingin menghukum Chu Feng. Ketua sekte berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Zhou Zijuan dan lainnya Gong Luyun tak akan tahu. Bahkan jika Chu Feng tidak bertindak, ketua sekte juga tak akan membiarkan mereka bebas. Gong Luyun menganggap jika ketua sekte bermaksud ingin melindungi Chu Feng. Ketua sekte hanya tak ingin bibit yang baik dibunuh oleh Gong Luyun. Tak disangka ketua sekte begitu menghargai Chu Feng. Hari ini memang Chu Feng lebih lemah dari Gong Luyun, namun setelah 10 tahun Gong Luyun tak sebaik Chu Feng. Itulah kata yang diucapkan oleh ketua sekte kepada Gong Luyun. Perkataan itu membuat Gong Luyun tidak senang. Chu Feng menganggap jika 10 tahun terlalu lama, 1 tahun juga cukup. Sejak dirinya memasuki sekte Azure Dragon, dirinya bersumpah harus memperkuat diri sendiri secepat mungkin. 1 tahun itu sudah cukup. Gong Luyun tertawa mendengar hal itu dan ia mengiyakan apa yang diinginkan oleh Chu Feng. Gong Luyun akan memberikan Chu Feng waktu 1 tahun. 1 tahun kemudian, selama Chu Feng bisa menahan 3 gerakannya, Chu Feng dianggap menang. Chu Feng tak sependapat, ia mengemukakan pendapatnya sendiri. 1 tahun kemudian, identitas Gong Luyun sebagai murid inti harus diserahkan kepada orang lain. Gong Luyun menganggap jika itu adalah tantangan dan ia setuju. Hari ini dirinya dan Chu Feng telah membuat perjanjian hidup dan mati. 1 tahun kemudian, jika Chu Feng bisa menahan 3 gerakan darinya, Gong Luyun akan bunuh diri di tempat tanpa adanya keluhan. Gong Luyun lalu pergi. Ia membisikkan jika 1 tahun kemudian dirinya akan membunuh Chu Feng. Pada saat itu tak akan ada yang bisa menyelamatkan Chu Feng. Ketua sekte masih meragukan keputusan Chu Feng. Ketua sekte tak yakin jika dalam waktu 1 tahun Chu Feng bisa melebihi Gong Luyun. Gong Luyun telah menerobos ke ranah martial profound. Karena Chu Feng sudah yakin dengan keputusannya, ketua sekte meminta Chu Feng agar berhati-hati.
Chu Feng yang sangat ambisius membuat telur yang ada dalam diri Chu Feng semakin optimis pada Chu Feng. 道风，你真的有突破玄武境了，为之吧。越来越看好你了。因为我的身世，我每次问。 Setelah bertahun-tahun, ayah Chu Feng tak pernah bercerita tentang pengalaman hidup Chu Feng. Setiap kali dirinya bertanya, ayah Chu Feng selalu mengelak ataupun marah. Chu Feng memikirkan tentang pengemis gila yang aneh di makam Tian Wu. Mungkin ayahnya menyembunyikan sesuatu darinya. Sumai memanggil Chu Feng. Ia memberitahu Chu Feng jika 10 hari kemudian sebelum matahari terbenam, Chu Feng harus datang ke kota Yuhui untuk menemuinya. Chu Feng berpikir jika Sumai mencoba meminta dirinya berlindung di rumahnya. Sumai menjelaskan jika dia tidak seperti yang dikatakan oleh Chu Feng. Dirinya meminta Chu Feng untuk menemuinya karena 10 hari lagi adalah hari ulang tahunnya. Chu Feng menaiki kuda menuju kota Kaosan. Setelah sampai, Chu Feng langsung menemui ayahnya. Chu Feng langsung menanyakan siapakah orang tua kandungnya. Ayahnya kaget mengapa Chu Feng menanyakan hal itu. Chu Feng menceritakan apa yang terjadi pada saat dirinya bertemu dengan pria yang terlihat seperti pengemis waktu itu. Chu Feng juga memberitahu jika di kening orang tersebut ada tanda lahir berbentuk api. Di sini ayahnya bercerita di malam itu keadaan hujan deras. Ada seseorang yang menanyakan apakah dirinya bermarga Chu. Dirinya tak pernah bertemu orang tersebut. Setelah dia membunuh semua pengikut ayah Chu Feng, dia terus bertanya pada dirinya apakah nama marganya adalah Chu. Lalu dia menyerahkan bayi. Orang itu meminta menamai bayi dengan nama Chu Feng dan juga meminta untuk merawat bayi tersebut dengan baik. Kemudian orang itu menjadi seperti orang gila lalu melarikan diri tak pernah muncul lagi. 我所有随从后，就把你交给了我，就好像Ayah Chu Feng tiba-tiba pingsan. Chu Feng bergegas keluar. Nampak pria berjubah itu menemui Chu Feng. Ia memperkenalkan dirinya bernama juga Liu Yun, tetua dari sekte Azure Dragon dan juga seorang spiritualis dunia. 什么人？也是一名界灵